Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Bung Fahri Hamzah. Ada rundownnya. Saya baca doa. Rundownnya di kepala. Saya nanti mau baca doa aja, Bang. Nanti saya minta lagi. Oh ya, oke. Soal apa ini, Bang? Udah dengar perdebatan yang terjadi terhadap pra-peradilan yang diputuskan bahwa Setia Novanto tidak sah sebagai tersangka. Saya kan sudah bilang dari awal ada persoalan mikro ya, ada persoalan makro. Soal mikro yang saya katakan itu kan begitu disebutkan bahwa ini ada bancakan 2,3 triliun oleh anggota DPR. Itu kan serem tuh, Bang. Karena membayangkan jumlah orang 2,3 triliun itu dibagi-bagi di DPR. Di periode saya juga ada di situ. Kebetulan saya sekarang jadi pimpinan DPR. Maka perasaan saya penasaran gitu untuk mencari tahu juga tinggi. Karena kalau ada uang beredar segitu, masa kita nggak tahu? Gitu. Jadi cari tahu saya. Jangan-jangan masih ada sisanya kan? Putar cari, enggak ada uang itu ternyata, Bang. Jadi rupanya itu adalah nyanyiannya Nazarudin. Nazarudin ini kan persekongkolannya KPK. Jadi penjahat kelas kakap menurut KPK dijadikan narasumber utama. Inilah Nazarudin itu. Dan sampai sekarang masih kerja kawan itu. Masih kerja juga di dalam. Saya tahu. Nazarudin bekerja? Masih. Saya udah ngingetin orang-orang Partai Demokrat juga. Ya. Karena ada sebagian yang masih kerja itu ada di Partai Demokrat juga. Nah ini saya katakan terus terang karena nyari-nyari tahu itu. Nah keluarlah saya baca di dalam dakwaan Irman itu disebutkan 3 aktor kasus ini adalah Anas, Nazar, dan Setia Novanto atau SN kita bilang. Tapi yang 2 itu kan nggak masuk dalam perkara, kan cuman Pak Nov aja. Tapi saya cari uangnya terus, di mana ini uang 2,3 triliun ini? Nggak ada. Itulah sebabnya kemudian hilang dalam dakwaan. Hilang dalam dakwaannya Andina Rogong. Jadi uang itu sebenarnya nggak ada, Bang. Itulah konsisten 3 kali audit BPK mengatakan tidak ada kerugian negara. Nah saya cek rupanya dipakai BPKP ini. Ya, saya sedang meminta dan mengusulkan kepada pansus angket agar BPK dan BPKP dihadirkan dalam waktu yang bersamaan. Karena beda antara 2,3 triliun dengan kekurangan bayar kalau dalam temuan BPK itu sekitar 18 sampai 23 miliar, itu kan masih 2,3 triliun juga itu bedanya. Kok bisa ada penghitungan 2 lembaga negara beda sekali? Tetapi memang menarik karena kemudian dalam dakwaan mulai hilang itu 2,3 triliun itu. Tapi DPR-nya udah hancur. Nama kita semua udah hancur. Jangan-jangan orang bilang Pak Fahri kebagian juga, jangan-jangan meskipun nggak disebut dalam daftar nama itu. Udah hancur nama kita. Banyak orang-orang hebat di situ. Termasuk ya mohon maaf ya. Datuk saya Pak Gamawan Fauzi itu menurut saya salah seorang tokoh moral yang baik, yang hebat. Dikasih oleh teman-teman itu Bung Hatta Award. Nggak ada dalam dakwaan tiba-tiba terakhir disebut terima 50 juta. Ada kwitansinya, saya dikasih lihat sama beliau. Rupanya dalam sosialisasi, dalam tugas sebagai menteri, dapat honor dari Kementerian Dalam Negeri. Dia taken, Pak, halal. Itu. Tapi itu disebut sebagai korupsi. Disebutnya oleh KPK. Orang tuh baik betul menurut saya ya. Moralnya Gamawan lebih baik dari semua penyidik KPK itu. Menurut saya. Tapi hancur nama orang, Pak. Semua udah dihancurin sama KPK ini. DPR hancur,
OTT-nya berapa kali. DPD hancur, Irman orang Padang juga tuh. Saya kenal Irman tahun 95, saya ingat, saya ulang lagi tuh. Itu orang baik betul tuh. Bapaknya Pak Gusman almarhum, itu kalau nyumbang sekolah itu 1 miliar, 1,5 miliar. Tiba-tiba ada orang malam-malam minta ketemu dia bawa uang 100 juta, udah mau tidur. Rupanya KPK ngebonceng di belakangnya, diteriakin. Bapak korupsi malam-malam. Dibawa ke KPK, nggak boleh didampingi, jam 10 ditetapkan tersangka. Kasihan tuh orang baik tuh. Jadi bangsa ini mengalami tuduhan yang luar biasa kasarnya, ya, secara terus menerus, sehingga kita semua mulai hilang kepercayaan diri kita tentang siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Dan orang baik itu adalah kalau dia muji-muji KPK. Orang yang kritis kepada KPK itu pasti punya persoalan korupsi itu. Padahal saya kalau baca-baca, ini yang muji-muji KPK ini banyak masalah ini. Tapi jadi suci dia karena dia memuja-muja gitu. Jadi kerugian kita sebagai bangsa, Bang Karni, dalam hal ini adalah karena fiksi-fiksi ini sekarang mulai dipercaya oleh orang, ya, mulai diberikan justifikasi. Dan apalagi setelah saya pelajari lebih dalam, dan kita melihat sekarang mulai dibuka, diangket, rupanya ini banyak sekali fiksi-fiksi dan rekayasa yang dibuat. Saya senang kalau Prof. Ramli hadir sebenarnya pada hari ini, ya, karena beliau menulis hari ini tentang keabsahan OTT itu, ya, yang semua sumbernya adalah pengintipan, ya, sesuatu yang tidak saja melanggar HAM dalam perspektif negara, tetapi haram dalam perspektif agama. Karena mengintip aib orang itu adalah salah satu hak Tuhan yang tidak boleh diambil oleh manusia. Wala tajassasu, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Jangan kalian mengintip. Maukah kalian, ya, memakan daging bangkai saudara kalian? Maka kalian akan jijik. Dan inilah kejijikan ini yang diungkap dalam ruang sidang gitu, ya. Nggak ada hubungannya dengan perkara. Saya ingat lagi kasus LHI itu, karena saya mondar-mandir ngurusin kan. 75 orang diperiksa, artis-artis. Yang jadi tersangka Pak Lutfi, 1, anggota Komisi 1, ngurusnya itu soal luar negeri, pertahanan dan komunikasi. Kedua Elizabeth, pengusaha importir. Yang ketiga calo, namanya Ahmad Fatona. Nah itu terus petugas impornya mana? Nggak ada petugas impornya di situ. Kok bisa ada korupsi impor sapi, tapi yang mengeluarkan izin nggak kena? Tapi ini udah berak kemana-mana ini. Istri, ya, pacar-pacar, udah cewek-cewek itu 75 orang itu. Tiap hari mondar-mandir orang itu jadi kayak wayang-wayang di situ. Dia pakai pasal katanya trading in influence. Trading in influence dari mana? Influence yang didapatkan oleh LHI itu dari partainya, bukan dari negara. Sama dengan, mohon maaf ini Bang Amsari ini, fraksi itu, Anda baca Undang-Undang MD3, itu tidak difasilitasi oleh negara. Tidak ada hak dia. Ya. Iya, itu kan soal lain, tapi dia tidak difasilitasi oleh negara dan dia bukan alat kelengkapan DPR, karena itu negara tidak mengeluarkan sepeser pun uang buat dia karena dia bukan pejabat negara. Dia adalah petugas partai. Saya bisa tanggapi enggak Bang Karni? Tadi ini saya saya salah menyampaikan. Saya tidak bicara soal fasilitas yang diterima oleh ketua fraksi. Saya bilang soal kewenangannya. Ya terus apa dia dasar Anda dapat mendelik mengusulkan pimpinan BUMN. Nah sekarang terus apa dasar Anda mendelik dia? Artinya dia punya ruang untuk berkomunikasi dengan ini banyak orang ini dan punya bisa mempengaruhi. Saya bisa ngomong begini berpengaruh kepada Ya, orang. betul. Apa Anda mau mendelik Karni Ilyas gara-gara saya ngomong di LC? Wah, saya enggak ada urusan seperti itu. Anda ini ngerti nggak sumber kekuasaan itu saya penting? tidak bicara mau mendelikan Bang Karni. Yang saya sampaikan tadi soal kewenangan pimpinan fraksi, terutama ketua fraksi. Jadi jangan dilarikan, nanti publik salah tangkap.
begitu. Itu yang terjadi pada LHI. Dia tidak punya kewenangan hubungan apa-apa dengan impor. Dia anggota komisinya, komisi luar negeri, komisi militer, ya kan? Dia trading influencer karena dia ketua partai. Tapi kewenangan partai ini dia tidak dapat dari negara. Dia tidak digaji sebagai ketua partai oleh negara. Itu yang saya bilang, ini KPK membuat hukumnya sendiri karena basis judgment dan justifikasinya kepada orang adalah moral dan kekuatan moral yang didapatkan dari mengintip orang. Dan dalam pengintipan itu dia merasa bahwa semua pejabat di Indonesia ini brengsek, yang tidak brengsek tinggal di KPK. Karena itulah kemudian mereka mendapatkan judgement moral untuk mengatakan kita ini lebih baik dari semua yang lain. Yang lain ini brengsek tinggal kita. Karena itu nanti kalau ada dari kita yang dipersoalkan secara hukum harus dilawan, sebab itu adalah perlawanan kepada KPK. Kan ini salah jadinya. Adalah pembunuh yang jadi penyidik di situ. Ya kan, itu kawan Anda sebentar lagi jadi tersangka, nanti ribut lagi. Kan nggak boleh begitu. Hukum itu harus kita letakkan bukan sebagai milik manusia. Saya pikir harus diklarifikasi dulu. Ya. Siapa yang pembunuh di antara penyidik itu? Saya kira nggak Harus perlu nama. diklarifikasi dulu. Saya kira nggak perlu nama karena orangnya nggak ada di sini. Dan Bukan soal nama, Pak Karni. saya tidak menyebut nama karena Iya, dia dia sudah masuk menyebut pengadilan. Ada pembunuh Ya. di antara penyidik Iya, itu. dia udah sebut itu. Sudah masuk Ya, ke dalam pengadilan. Anda perlu baca koran aja tuh, Bung Rai. Itu yang udah saya masuk katakan. pengadilan. Di pengadilan udah masuk, beliau menyimpulkan ada pembunuh. Ya. Dari tadi Reni nanya karena dia nggak baca koran aja. Nanti saya kasih tahu habis inilah. Maksud saya. Jadi begini ya. Jadi dasar kita memegang hukum itu, hukum tuh bukan punya kita. Hukum ini punya Tuhan. Karena itu kita harus dengan kearifan Tuhan lah terlibat dalam hukum ini. Makanya pasal-pasal falsafah hukum itu adalah tentang kearifan. In dubio pro reo. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada salah kita menghukum satu orang yang tidak bersalah. Presumption of innocence dan sebagainya. Ini enggak, dia bikin karang sendiri. Sampai sekarang dasar ini kan OTT. OTT itu nyadap. Nyadap sampai sekarang nggak ada dasarnya karena kita belum pernah pegang. Saya kira kita kembali lagi. Nah, kembali lagi ke sini ya. DPR sudah kena, DPD sudah kena, MPR atau semua menteri SBY sudah dipanggil kecuali Pak SBY sendiri. MA sudah digeledah ruangannya, MK sudah, KY sudah. BPK di ETT 40 juta. Saya tadi barusan ketemu sama pejabat yang cerita tentang Irjen itu. Irjen itu kasihan tinggal di gang belum punya rumah. Ya kan, orang yang masuk SMP dia jadi PNS itu. Jadi SMA kuliahnya itu didapatkan melalui dia itu membangun karirnya pelan-pelan. Tiba-tiba sekarang ini jadi maling besar. Hakim-hakim itu 40 juta, 50 juta yang bersih hidupnya. Tapi menjelang pensiun dia kena sakit ginjal, lalu dia perlu uang, minta ke temannya, kasusnya sudah selesai dan sebagainya. Jadi sekarang ini bangsa ini, polisi juga udah kena, ya kan, kena sandera juga, jaksa kena sandera, macam-macam lah semuanya. Jadi bangsa ini sekarang sudah tidak punya lagi sumber kekuatan moral. Jadi kita sudah tidak punya lagi yang disebut dengan social capital. Kita ini sudah saling mencurigai semuanya. Setiap hari ini yang disebut Pak Jokowi jangan bikin ribut, jangan bikin ribut. Ini semua kan saling meragukan secara moral. Kasus ini 5.000 senjata ini kan persoalan saling meragukan. Dan ini nggak selesai-selesai. Menurut saya mau mengutip Mas Hinton karena tadi Mas Hinton kasih tahu saya, tolong sampaikan ke Bang Karni dan di forum. Saya bilang, dia kata dia ini ya, saya kutip dia, KPK itu kayak PKI. Dia mengadu domba bangsa ini, dia merusak bangsa ini. Dia mengembangkan proksi-proksi dan saling curiga. Dia menghancurkan kita. Sehingga orang baik dan orang salah itu jadi nggak jelas. Ya, Saya pertama itu dulu. Tapi kita ini kasus pra-peradilan Setia Novanto loh. Ya itu kan urusan berkelahi di pengadilan, urusannya Setia Novanto sendirilah, ya kan. Lawan aja sendiri. Ntar kan KPK keok juga itu, ya kan. Ini kan beraninya kan Budi Gunawan begitu ditersangkakan kasus Kapolri, jadi Bin nggak berani dia, udah ngeper. Ini kan soal politik aja, dan saya nggak tahu KPK ini bekerja dengan apa, kecuali saya mengatakan mereka ini kerja dengan politik kok.
Saya udah tuntas membaca KPK ini soal politik. Makanya kalau Pak Jokowi mau mendengar saya, kalau mau menyelesaikan keributan, tugas paling berat daripada Pak Jokowi itu adalah mengakhiri transisi, penataan kelembagaan negara. Saya nggak percaya Polri dan Jaksa belum siap untuk ngurusin bangsa ini dalam bidang penegakan hukum. Coba kalau bubarin KPK lagi, jadi siap dia. Saya mengusulkan dibubarkan, nggak diperlukan lagi. Ini adalah kezaliman yang merusak kita sebagai bangsa. Saya kira cukup dulu. Nah, itu kan gara-gara tadi mau berdoa, Bang Karni suruh bicara. Terima kasih. Sekarang saya ke Pak Mahfud. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Bang Karni. Pak Mahfud mengikuti diskusi kita tadi. Ya, mengikuti bagian-bagian akhir. Apa yang harus saya jelaskan? Rasanya sudah jelas ya. Ada dua pendapat yang memang sama-sama punya dasar. Sehingga saya punya kesimpulan begini. Pertama, soal pra-peradilan itu secara formal sudah selesai. Semua harus tunduk pada putusan hakim. Karena salah atau tidak salah, putusan hakim itu mengikat. Itu dalilnya dulu diambil oleh orang Eropa dari kaidah usul fikih 1400 tahun lalu, itu bunyinya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu harus mengakhiri kontroversi dan harus diikuti. Jadi itu kalau soal kepastian hukumnya udah selesai. Tetapi mengapa kita berdiskusi ini? Karena memang hukum itu bukan hanya soal kepastian hukum. Ada juga soal rasa keadilan. Gustav Radbach misalnya bicara soal ya selain kepastian hukum juga ada masalah keadilan yang harus diperhatikan dan masalah kemanfaatan. Nah, di tengah-tengah masyarakat sekarang ini terjadi sesuatu sehingga Bang Karni memilih topik ini untuk didiskusikan, Novanto wow gitu. Apa itu ya? Guntingan tentang rasa ketidakadilan. Ya, rasa ketidakadilan. Tentu itu persepsi, belum tentu benar, persepsi. Tetapi itu yang menyebabkan Bang Karni memilih topik ini. Kenapa rasa ketidakadilan itu muncul? Meskipun sekali lagi tidak usah mempersoalkan apa putusannya itu sendiri. Karena pertama sejak awal proses peradilannya itu sudah terasa memihak gitu ya. Hakimnya misalnya, hakim menyatakan harus ada 2 bukti awal yang cukup. Ketika mau disetel bukti-buktinya lalu dikatakan itu sudah substansi, sudah tidak boleh. Terus apa yang mau diminta gitu? Itu pendapat publik. Yang kedua ini rasa ketidakadilan. Korupsi EKTP itu nyata terjadi. Ini ada 4 bukti nih. Pertama, korupsi EKTP itu disidik karena laporan Mendagri Cahyokumolo. Jadi Cahyokumolo itu begitu jadi menteri ditagih oleh seorang vendor, oleh seorang yang ikut di dalam proyek itu, katanya 70 juta US dollar belum dibayar, minta lagi ke Pak Cahyokumolo. Pak Cahyo bilang, loh saya kan sudah keluar semua dong secara APBN. Lalu dikatakan belum sampai ke saya, kan gitu. Itu kan muncul di ALC kan, penjelasan Pak Cahyo. Lalu orang itu nawar, sudah Pak kalau enggak mau 70 juta US dollar segini aja. Nanti kita saling mengerti lah. Nah, karena Cahyo takut soal itu lalu lapor ke Presiden, kemudian Presiden menyuruh lapor ke KPK. Jadi ini bukan semata-mata dari Nazarudin lah ini. Laporan Cahyokumolo diminta uang lagi 70-an juta US dollar padahal uang negara sudah keluar. Satu. Yang kedua, ada yang mengembalikan uang. 14 orang dari anggota DPR itu mengembalikan uang ke KPK. Nama-namanya jelas gitu. Yang disebut banyak tetapi yang mengembalikan uang ada 14 kalau tidak salah. Katanya dari uang itu menurut pengakuannya karena katanya saya nerima ini karena tidak tahu ternyata ini uang EKTP saya kembalikan. Nah itu kan korupsi namanya. Kemudian di ruang sidang ada yang mengaku nerima. Sekjen Depdagri Bu apa itu
Itu juga kan sudah mengaku saya nerima. Gitu. Dia bilang 500.000 US dollar sudah terima. Tapi kemudian dia kembalikan, gitu. Kemudian sudah ada vonis, gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian meskipun kasus Setia Novanto ini tidak berkaitan langsung dengan bukti-bukti itu, tapi timbul rasa ketidakadilan. Rasa ya, rasa. Sekali lagi ini persepsi. Saya katakan perkaranya udah selesai. Ketidakadilannya apa? Begini, Setia Novanto itu sudah disebut berkali-kali. Dan KPK menyatakan punya bukti. Itu. Kenapa itu tidak saja dibuktikan di pengadilan? Pra-peradilan minta buktinya mau ditunjukkan tidak boleh. Itu sudah jelas. Hakimnya bilang, oh itu sudah substansi, nanti didengar orang, katanya tidak boleh di pra-peradilan. Gitu kan gitu kata hakimnya. Terus bukti awal apa yang mau diminta? Nah, oleh sebab itu kemudian teori-teori dalam ilmu hukum itu kemudian muncul. Mungkin peradilan ini berjalan begini katanya. Mungkin ini terjadi apa yang disebut di dalam bukunya Herman Muster itu, ini peradilan sesat. Peradilan sesat itu terjadi karena 5 hal. 1, karena memang jaksanya, KPK-nya tidak mampu menghadirkan bukti. Padahal itu nyata, cuma menghadirkan bukti tidak bisa, sehingga meskipun ada fakta yang tersembunyi, kemudian dianggap tidak cukup. Itu satu kesalahan KPK. Kesalahan kedua, mungkin karena penyuapan. Itu teorinya Herman Mustar ya. Saya tidak bilang siapa. Hakim itu, hakim, jaksa, polisi itu katanya, ya biasa membuat peradilan sesat karena disuap. Ada yang ketiga, karena karir. Ingin karirnya selamat, tidak dipindah ke luar Jawa, atau ingin naik menjadi pejabat yang lebih tinggi lagi di bidang penegak hukum. Ini hasil penelitian Herman Mustar loh. Dan di luar itu ada lagi. Seorang hakim bisa memutus dengan peradilan sesat itu karena penyanderaan. Tidak perlu sekarang itu orang disuap, ditakut-takuti aja. Kamu kalau tidak nuruti saya, kamu dulu tahun sekian pernah nerima suap dari si A ketika menjadi hakim atau jaksa di sana. Kalau kamu tidak penuhi ini, saya bongkar kasusmu, kamu yang masuk penjara secepatnya. Kasus ini pernah terjadi di awal reformasi, ketika seorang jaksa yang dianggap hebat tiba-tiba dipecat, lalu jaksa agungnya bilang, udah diem kamu juga korupsi di sini, di sini, di sini, diam dia. Kita tahu kan itu orang. Nah itu yang secara teoritis mungkin terjadi. Nah oleh sebab itu sekarang, apa sanksinya bagi perkara yang seperti ini? Saya mendengar Komisi Yudisial akan memeriksa Hakim Cepi ini. Tapi percayalah dengan saya tidak akan ada apa-apanya. Komisi Yudisial itu memeriksa orang tidak ada gunanya juga sejak dulu. Itu hanya kamuflase saja, yang itu tidak akan ada gunanya untuk kasus ini. Artinya Cepi itu tidak salah saya kira dalam kasus ini berdasar temuan KPK besok. Oleh sebab itu di dalam ilmu hukum itu ada sanksi yang disebut sanksi heteronom. Pertama, sanksi heteronom itu misalnya rasa bersalah, diejek orang terus-menerus, didoakan jelek oleh orang-orang yang terdolimi, dan macam-macam, merasa terhina, terisolasi dari kehidupan masyarakat. Dan itu banyak loh yang tersiksa karena itu, sehingga hidupnya juga menjadi tidak enak gitu. Itu aja sanksi bagi yang ini. Oleh sebab itu yang terakhir, Bang Karni, sudahlah saya kira soal vonis pra-peradilan sudah final, tetapi juga langkah lain masih bisa diambil oleh KPK, ya, yaitu menjadikan tersangka lagi. Itu bisa dan sudah terbukti berhasil. Ilham Sirajuddin itu menang di pra-peradilan, besoknya langsung ditersangkakan lagi, dan KPK sudah siap dengan bukti, dihukum juga gitu. Nah tetapi hati-hati juga ya, hati-hati. Saya berharap agar tidak sembarangan juga. Jangan-jangan Pak Setia Novanto itu memang tidak salah gitu. Kalau memang punya bukti 200, itu gampang menurut saya. Apalagi ada rekaman-rekaman yang ini, yang ada yang keliru tadi, rekaman yang tidak diperintahkan oleh
penegak hukum tidak boleh digunakan. Itu dulu konteksnya, konteks putusan MK itu adalah konteks dengan CCTV di hotel. Kalau yang dilakukan oleh KPK itu sudah ratusan kali sudah dipakai gitu. Karena itu juga atas wewenang undang-undang. Ya. Yang terakhir, saya berharap KPK terus saja jangan mundur untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. KPK itu selalu dihadapkan pada persoalan. Kalau menyelesaikan kasus KTP yang jelas-jelas nyata korupsinya itu, gitu, dikeroyok rame-rame. Tetapi kalau OTT dengan 10 juta, 30 juta, 100 juta diejek hanya berani yang kelas teri. Padahal harus diingat loh, ketika KPK menangkap seseorang dengan OTT dan alat bukti atau uang bukti yang disita hanya 100 juta, di balik itu ada ratusan miliar. Karena begini, misalnya saya ditangkap karena berjanji memberi konsesi kepada seseorang impor gula. Oke, saya uruskan Anda. Tapi setiap 1 kilogram gula yang diimpor, Anda kasih saya Rp2.000. Oke, deal. Ketika itu sudah direkam oleh KPK. Bulan Juni sudah direkam, ditangkap bulan November. Lalu bilang kok saya hanya 100 juta ditangkap. Padahal itu coba Anda bayangkan, kalau 10 juta ton gula, Rp2.000 per kilogram. Atau 10 juta ton daging, Rp5.000 per bulan. Atau seorang bupati setiap mengangkat pegawai minta 100 juta untuk pegawai baru dan untuk kepala dinas minta 250 juta. Berapa miliar itu? Buatlah buktinya ketika di OTT itu mungkin hanya 30 juta, 60 juta gitu. Jadi tidak bisa memandang dengan sesederhana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Iya. Pak Riyamzah boleh Masih nanya? ada? Pak Riyamzah mau nanya tadi. Boleh? Silakan Bu Fahri. Boleh? Tadi udah ketemu Prof di tempatnya Caimin, sudah ngomong tadi. Iya, betul. Nanti aja kita ngobrol lagi, Prof. Selamat istirahat. Oke. Yuk. Baik, Kita Prof, ketemu terima darat kasih. aja. Tadi semangatnya mau nanya dia, tapi nggak jadi. Tanggapan komentar saya sedikit aja Pak Karni. Tanggapan deh. Terkait mengenai statementnya Pak Mahfud. Saya ingin membuka sedikit cerita lama, yaitu mengenai statementnya Pak Mahfud MD yang pernah mengatakan pada saat kasus Pak Lutfi Hasan Ishak. Di situ Pak Mahfud mengatakan jelas dan tegas sekali bahwa KPK tidak mungkin salah. KPK jelas integritasnya, jadi sudah PKS jangan dibela-belain, udah lepas biarin aja. Itu Lutfi Hasan Ishak jadi tersangka. Tapi faktanya hari ini ada contoh kasus bahwa setelah dilakukan pra-peradilan, ternyata bahwa penetapan tersangka kepada beberapa contoh kasus. Tadi saya bilang bahwa Pak Setia Novanto, ada Budi Gunawan dan Hadi Purnomo, ternyata terbukti bahwa KPK juga tidak seperfect dan sempurna yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD dulu pada saat kasus Lutfi Hasan Ishak. Artinya apa? Saya juga ingin menyampaikan bahwa besar harapan saya seperti Pak Mahfud juga, mari kita sama-sama Pak Mahfud, kita juga tidak bisa terlalu menganggap bahwa sebuah institusi itu maha sempurna, karena perlu ada sebuah kebersamaan kita, semua elemen bangsa, untuk betul-betul bersepakat bahwa memberikan juga sebuah kritikan konstruktif kepada KPK. Contoh, kalau kita mau membuka ruang-ruang asumsi-asumsi yang terjadi, yang memang tadi kita mau melihat KPK, banyak ruang yang memang bisa kita tafsirkan bahwa KPK juga bermasalah. Contoh penyidik, bahkan komisioner KPK, baik itu penyidik, penuntut dan segala macamnya. Contoh komisioner KPK, sambil contoh, itu juga terpilih menjadi komisioner melalui sebuah proses politik yang ada di DPR. Apakah tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi transaksi politik di situ? Itu yang pertama. Yang kedua, penyidik. Penyidik juga itu berasal dari kepolisian. Kalau tadi di luar konteks KPK kita mempertanyakan ataupun tidak percaya pada institusi Polri, lawang yang di dalamnya juga Polri kok. Lalu kok kenapa tiba-tiba yang ini institusi Polri, setelah dia masuk KPK, jreng, dia jadi kayak Power Rangers gitu. Ini kan ada sesuatu yang memang menurut saya perlu kita selami bersama, berangkat dari sebuah semangat objektivitas bahwa memang
Kita ingin korupsi ini segera diberantas. Kita ingin bangsa ini menjadi lebih baik. Tapi semua itu bisa terbangun, bisa menjadi lebih baik kalau memang kita sama-sama berangkat pada posisi yang netral. Bukan pada sebuah posisi asumsi. Saya jadi tambah sedikit ini, Prof ya. Karena Prof tadi itu sangat. Ya, saya tambah ya. Saya tambah sedikit, Prof. Karena ini tadi anak muda nanya, saya jadi pengen nanya juga. Itu asumsi pintu masuk itu, kata pintu masuk sekarang udah nggak dipakai sama KPK. Itu dulu dia pakai untuk nipu kita itu, ya. Pintu masuk mafia migas, bohong, ya kan, itu ternyata itu dana untuk memperbaiki kantor Menteri SDM. Pintu masuk mafia haji, bohong, itu dana operasional Menteri. Pintu masuk mafia pajak, bohong, ya kan. Pintu masuk mafia perbankan, Bank Senturi, bohong, nggak ada ini. Jadi teori putih masuk ini sudah nggak dipakai sama KPK, Prof, karena udah bohong, nggak ada itu buktinya. Jadi nggak ada yang namanya ini OTT dulu dong, nanti kita buka yang besar, nggak ada. Justru semua sekarang ini kerugian besar itu nggak diteruskan. RJ Lino sudah ditetapkan oleh BPK kerugian 4,08 triliun, sampai sekarang orang itu nganggur. Kasus Senturi itu sudah 6,7 triliun, proven semuanya dalam temuan-temuan jelas itu. Ini sumber waras, ini reklamasi. Ini macam-macam lah, ini pokoknya yang di dalam pipa keuangan negara tidak ada. Nanti beloknya itu ke apa? Ke justifikasi moral tentang orang-orang yang terima 10 juta, 40 juta ini gitu loh. Nah itu yang menurut saya, jangan terus-menerus masyarakat ini diiming-imingi oleh peristiwa demi peristiwa yang sebenarnya bohong. Kita ini cuma dikasih tontonan tapi sebenarnya isinya nggak ada. Ini pepesan kosong gitu loh. Baik. Itu aja. Tanggapan Profesor. Saya jawab dulu Bang Karmi. Ya. Jadi begini ya. Ada kekeliruan saya kira tadi. Saya tidak pernah mengatakan ketika Lutfi Hasan Ishak itu ditangkap pasti bersalah. Begini ceritanya, sebelum Lutfi Hasan itu ditangkap, saya menulis di hari 3 bulan sebelumnya di sebuah koran. Isinya judulnya tuh kalau sudah ditangkap tangan KPK ngaku saja gitu. Nah, pada waktu itu datanya jelas, setiap orang yang ditangkap KPK pasti terbukti dan bisa dihukum pengadilan pertama, kedua sampai Mahkamah Agung sampai PK. Itu saya tulis, kalau gitu ngaku aja. Nah, ketika Lutfi Hasan itu ditangkap, tulisan saya itu dimasukkan ke medsos oleh seseorang. Lalu Pak Fahri menanggapi dengan marah, seakan-akan saya menulis itu untuk Lutfi Hasan. Padahal itu 3 bulan sebelumnya saya sudah nulis itu tidak ada kaitannya gitu. Nah oleh sebab itu, menurut saya itu klarifikasi soal bahwa orang kalau, dan sampai hari ini kalau yang di OTT KPK belum ada ya yang lolos sampai hari ini, masih 100% lah. Kalau tersangka iya, kalau tersangka sudah ada yang lolos di pra-peradilan dan macam-macam. Kemudian yang kedua, saya bukan pembela mati KPK. Saya kira saya sering nulis juga di koran, KPK itu sering tidak objektif juga. Misalnya pengakuan Yulianis dan di DPR itu kenapa tidak di follow up? Misalnya soal reklamasi yang katanya itu grand corruption, kok tiba-tiba hilang? Seperti dikatakan oleh Pak Fahri itu. Saya juga sering ngeritik, cuma kadangkala orang itu lebih menonjolkan pembelaan saya terhadap KPK, dan saya tidak salahkan itu. Saya memang membela KPK demi pemberantasan korupsi di negeri ini, dan saya bersama Anda semua sama, mari kita berjuang keras agar negara ini selamat, bersih dari korupsi. Bahwa posisinya berbeda kita adu saja di tengah-tengah percaturan masyarakat, nanti kan sejarah juga akan mencatat. Terima kasih Bung Fahri, tadi kita ketemu belum sempat ngobrol lama, tapi sudah ngobrol pendek, sudah bagus. Terima kasih Prof. Selamat malam. Selamat malam. Kita rehat dulu pemirsa.